Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadis Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Anti Sang Cucu Dukun Santet. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Anti merasa ada seseorang yang mengawasi. Dia melihat sekeliling dan matanya terhenti kala melihat ruangan kelas 12F. Terlihat ada seorang laki-laki yang tengah mengawasi dan satunya sedang memejamkan mata. "Kak, kita pindah saja yuk," pinta Anti. "Di sini kan sejuk, kenapa harus pindah?" tanya Bayu. Di sisi lain, tepatnya di pojok luar kelas, ada beberapa orang tengah mengawasi Anti dan Bayu. Orang itu adalah Sally, Gita, Tari, dan Rina. "Maju, Rin. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" pinta Sally dengan nada berbisik. "Kok aku sih, Sel?" tanya Rina balik. "Bukannya kamu sudah janji kalau kita akan memisahkan Bayu sama Anti? Dan kalau mereka sudah berpisah, kita akan bersaing lagi dengan cara sehat," jelas Sally. "Tapi," ucap Rina terpotong. "Iyalah kamu, tidak mungkin Tari atau Gita, karena kamu yang punya kartu as Bayu," jelas Sally lagi. "Iya deh," ucap Rina mengiyakan. "Semangat, Rin," ujar Tari menyemangati. "Bawa Bayu jauh-jauh dari Anti," timpa Gita. Rina berjalan sambil berteriak memanggil nama Bayu. Bayu dan Anti melirik, melihat Rina berlari mendekati, sedangkan Sally, Tari, dan Gita masih bersembunyi di balik dinding. Di dalam kelas 12F, Damar mulai membuka mata. Dia diam untuk sejenak, lalu mengumpat. Jancok!" Umpatan Damar didengar oleh teman sekelasnya, membuat semua mata tertuju pada Damar. Dengan pandainya, Oji menutupi apa yang teman sekelasnya curigakan. "Alah Mar, bercanda. Nanti boleh poinmu aku ganti deh. Di rumahku masih ada 1 pak." Mereka yang awalnya kaget dengan umpatan Damar, akhirnya tak menghiraukan dan kembali mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bercanda, ngobrol, dan ada juga yang masih sibuk belajar. "Hei Mar, ada apa?" tanya Oji dengan nada berbisik. "Bukan urusanku," balas Damar melempar wajah ke arah jendela sambil melihat ke arah Bayu dan Anti. "Memangnya apa yang terjadi?" tanya Oji. "Nanti ku jelaskan kalau sudah pulang," ujar Damar mengakhiri percakapan. Di sisi lain, Rina sudah semakin dekat dengan Bayu dan mengajaknya untuk berbicara 4 mata. Awalnya Bayu menolak, namun Rina mengancam. "Mau kejelekanmu aku bongkar." Bayu tertunduk diam untuk sejenak. Anti melepaskan genggaman tangan Bayu karena merasa Bayu akan menuruti kemauan Rina. "Dek, kamu tunggu sebentar ya. Ada hal yang harus aku bicarakan dengan Rina," ucap Bayu dan keduanya pergi. Dirasa rencananya berhasil, Sally, Gita, dan Tari langsung berlari mendekati Anti. Anti bingung, merasa akan ada sesuatu yang akan terjadi. "Ayo ikut," teriak Sally sambil memegang tangan Anti dengan erat. "Sakit Kak," rintih Anti. "Makanya ikut," teriak Sally lagi sambil memicingkan mata. "Yahoo!" timpa Gita sambil menampar bagian belakang kepala Anti. "Git, nanti ada yang lihat," Sela Tari sambil melihat sekeliling. Sally merangkul Anti dari samping dan membawanya pergi dari tempat itu.
Sedangkan Gita dan Tari mengikutinya dari belakang. Sally membawa Anti sampai di belakang sekolah, tepatnya di belakang gudang sekolah yang terbengkalai. Di situ, Sally langsung menjambak rambut Anti dan menamparnya beberapa kali. Dari belakang, Gita ikut menendang betis Anti membuatnya tertunduk. "Sis, kasihan. Mending kita bicarakan dengan baik-baik," pinta Tari melerai. "Apa Tar? Kamu membela dia?" bentak Sally memicingkan mata ke arah Tari. Sedangkan tangan kanannya masih menjambak rambut Anti dengan erat. Bukan begitu, Sel," jawab Tari sambil menundukkan kepala. "Kak, sakit kak, lepaskan," ucap Anti merengek. "Makanya, jangan berani-beraninya deketin Bayu, apalagi berpacaran dengannya," bentak Sally. "Memang kakak siapanya Kak Bayu?" tanya Anti tertunduk menahan sakit. Aku yang nantinya akan menjadi istri Bayu. Kamu orang kampung, jangan sok-sokan ingin punya pacar kayak Bayu. Ngaca, teriak Sally sambil mendorong kepala Anti dan Anti pun tersungkur. Wajahnya mencium tanah kering. "Ayo sis, kita tinggal," pinta Sally. "Cuy!" sambil meludahi wajah Anti yang saat itu langsung melirik ke arah Sally. Timpa Gita sambil sesekali menendang punggung Anti dan mereka pun pergi. Sally dan Gita pergi dengan tertawa begitu hebat, seakan puas dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan Tari masih menunduk sambil berjalan mengikuti kedua temannya. Dan mereka pun berbelok ke arah kanan. Hilang dari pandangan mata Anti, Anti tergolek di tanah sambil menangis. Sakit, dendam, itulah yang Anti rasakan. Orang sepertimu tak pantas untuk hidup, umpat Anti kembali bangkit sambil mengusap air matanya. Anti berlari, namun bukan untuk mengejar mereka. Anti kembali ke kelas dan mengambil tas. Yang lain terdiam, matanya menuju pada Anti. Dan salah satu teman sekelasnya ada yang bertanya, "An, kamu kenapa?" Namun Anti tak menjawab. Setelah mendapatkan tas, Anti langsung keluar kelas dan menuju gerbang depan. Langkah Anti terhenti karena melihat Bayu dan Rina tengah memperdebatkan sesuatu yang tak bisa dia dengar. Dari kejauhan, dia melihat Sally memberikan kode jempol ke Rina dan Rina pun meninggalkan Bayu. Sebelum Bayu menengok, Anti bergegas pergi dan pas sekali ketika dia keluar gerbang langsung ada angkot yang lewat. Anti menghentikan laju angkot dan dia naik. Saat di dalam angkot, penumpang lain terdiam sambil mengamati, lalu ada seseorang ibu yang bertanya, "Dek, kamu kenapa?" Namun Anti memilih diam sambil menggelengkan kepala. Di sepanjang perjalanan, Anti hanya terdiam sambil melihat jalan. Lalu dia ingat, kalau di profil sosial media milik Bayu, ada foto bersama dengan beberapa temannya. Sally, Gita, dan kedua lelaki lain. Sedangkan foto Tari atau Rina tak ada. Dari jauh, nampak sebuah warung internet dan Anti memberhentikan angkot, lalu turun dan pergi ke warnet itu. "Kak, di sini bisa ngeprint?" tanya Anti ke penjaga warnet. "Bisa kak," jawab penjaga warnet. "Loh, kakaknya kenapa? Sampai kotor begitu pakaiannya?" tanya penjaga warnet. "Gak apa-apa kak, tadi sempat terjatuh pas olahraga," jelas Anti tersenyum dan masuk untuk duduk di depan komputer. Anti membuka akun sosial medianya dan mencari beberapa foto. Dia mendapatkan foto Bayu bersama teman-temannya dan terus mencari hingga dapat foto Rina. Namun dia tak mendapatkan foto Tari dan mencoba untuk cari Tari di sosial media, tetapi tak dia temukan. Nih anak satu kok gak ada? Apa dia gak pernah main internet? Sudahlah, lagian dia tak ikut membuli, ucapan dalam hati. "Kak, aku kirim foto yang mau di-print ke server ya?" teriak Anti. "Iya kak, kirim aja," jawab penjaga warnet. Setelah mengirim beberapa foto, Anti langsung beranjak dari tempat duduknya
dan menghampiri penjaga warnet. "Nih kak, sudah? Tapi foto kakak kok nggak ada?" tanya mas-mas penjaga warnet. "Iya kak, itu foto kakak kelas. Tadi suruh ngeprint kan?" jelas Anti. "Oh," jawab penjaga warnet. Selesai membayar, Anti keluar warnet dan kembali menaiki angkot untuk pulang ke rumah. Wajah yang tadinya suram kini berubah berseri, seakan merasa bahagia yang teramat. Sesampainya di rumah, Anti langsung bergegas untuk menemui kakeknya. Namun langkah Anti terhenti karena dipanggil sang nenek. "Mau kemana?" tanya neneknya. "Mau menemui kakek, Nek," jelas Anti. "Kakek lagi ada tamu," seru nenek Anti. "Oh," balas Anti dan kembali keluar rumah untuk menemui sang nenek yang sedang duduk istirahat di bangku bambu depan rumah. "Oh iya Nek, dari dulu Anti penasaran sama kakek," ucap Anti sambil duduk di sebelah sang nenek. "Penasaran bagaimana?" tanya sang nenek. "Kakek itu loh Nek, bisa sakti dapat ilmu dari mana?" tanya Anti dengan mata berbinar-binar. "Oh itu, ya sudah, nenek ceritakan," balas sang nenek mulai menceritakan. Neneknya menceritakan secara detail bagaimana suaminya bisa mendapatkan kesaktian dan bisa menjadi dukun. Anti hanya mengangguk dan sesekali tertawa dengan apa yang neneknya ucapkan. Dia sampai lupa kalau pulang membawa beban. Cerita yang begitu panjang, sampai Anti lupa akan tujuan dia pulang. Dan tak terasa, waktu semakin siang. Saatnya makan siang dan setelahnya, Anti kelelahan lalu tidur. Di dalam mimpi, Anti didatangi sosok nenek kebaya dan kedua laki-laki kekar yang dulu mendatanginya, sewaktu mengamalkan jarik pengasih. Seperti waktu itu, kedua lelaki kekar kembali menggoda dan menyetubuhi Anti. Entah sudah berapa kalinya, Anti memimpikan hal yang sama, didatangi ketiga makhluk itu dan berakhir dengan bersetubuh. Kumandang azan asar membangunkan Anti dari tidur. Dia bangun dengan merasakan badan yang pegal-pegal. Astaga, Anti kaget, dia baru ingat. Dengan segera Anti bangun dari ranjang dan bergegas keluar kamar. Dia pergi ke ruangan kakeknya, tapi sayang, hari ini banyak pasien yang datang silih berganti, membuat Anti mengurungkan niatnya lagi. Anti terdiam sejenak dan kembali ke kamar sambil berpikir. Dia duduk di atas ranjang dengan pikiran mengambang. "Ah, besok pasti bisa, dan aku akan memastikan dengan kedua mataku sendiri. Kak Rina, besok malaikat maut akan menjemputmu, dan tak ada lagi yang tahu akan hal itu, karena mereka mengira kejadian yang akan terjadi merupakan kecelakaan." Hahaha. Dalam batin Anti berkata. Di hari yang sama, saat Damar dan Oji pulang sekolah, Damar terlihat was-was dan lebih banyak terdiam. "Mar, kamu kenapa?" teriak Oji sambil menyetir motor. "Gak apa-apa Ji," balas Damar yang membonceng di belakang. "Kita ngopi dulu yuk. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan," teriak Oji sambil sesekali menengok ke belakang. "Lanjut aja Ji," pinta Damar. Namun Oji tak mengindahkan dan berhenti di warung kopi. Damar masih diam di motor sambil duduk dan melamun. Oji iseng memiringkan motor, membuat Damar kaget dan loncat. "Hahaha, gila kamu Ji, bikin orang jantungan aja. Kalau aku jatuh bagaimana?" teriak Damar. "Hahaha, habisnya suruh turun malah melamun. Yuk kita ngopi dulu. Terus kamu ceritakan, oke?" pinta Oji. Kemudian dua remaja ini masuk ke warung dan duduk lantas memesan kopi. Tak lupa sebatang rokok pun menemani. Oji sesekali melirik ke arah Damar yang masih nampak memendam sesuatu. Namun dia memilih diam untuk sesaat. Sampai kopi tersedia dan keduanya minum satu tegukan. "Nah, bagaimana rasanya? Sudah enakan? Kalau sudah, coba kamu ceritakan," ujar Oji. "Ji,
Aku merasa akan ada sesuatu yang terjadi dan sebaiknya kita nggak usah ikut campur dengan urusan mereka. Pinta Damar menatap dengan serius. Bagaimanapun mau ikut campur, aku saja tak tahu apa yang terjadi. Keluh Oji. Oh iya Ji. Hahaha. Balas Damar tertawa. Ya sudah kamu cerita. Aku janji gak akan ikut campur. Jelas Oji meyakinkan sambil senyum dan memainkan kedua alisnya naik turun beberapa kali. Nenek kebaya itu perewangan pelet. Bisik Damar. Hah? Masa cewek secantik Anti pakai gituan? Tanya Oji tak percaya. Benar Ji. Dan kata si nenek kebaya, kalau majikannya Anti itu masih cucu seorang dukun. Jelas Damar dengan nada berbisik. Oji melotot kaget sambil matanya terus menatap Damar. Sedangkan tangannya meraih gelas lalu minum. Bih, pahit, teriak Oji. Walah mas, ikut jamuku, jamu sari rapet. Jelas pemilik warung. Hehe, mas sudah gak rapet. Sindir mbak tukang jamu yang entah kapan sudah berdiri di samping tempat Oji duduk. Mbaknya naruh gelas jamu kok di sini? Gumam Oji. Masnya saja yang terlalu serius, sampai asal ngambil gelas. Hehehe, balas mbak penjual jamu. Dihabisin mas, aku kasih gratis. Timpa mbak penjual jamu. Ora sudi, teriak Oji dengan tatapan kecewa. Hah, hampir semua yang melihat kejadian itu tertawa, termasuk Damar. Malam itu Anti tak bisa tidur. Awalnya dia ingin mengadu sama sang kakek sebelum berangkat sekolah. Namun kekecewaan tersebut membuat Anti kepikiran dan langsung beranjak dari tempat tidur. Anti keluar kamar dan pergi ke ruangan kakeknya. Saat masuk ke dalam, ternyata sang kakek tidak ada. Anti pergi ke depan rumah untuk mencari kakeknya. Dan benar saja dia ada di depan, sedang duduk di bangku bambu. Baru keluar. Aku perhatikan kamu dari siang mondar-mandir ruangan kakek. Memangnya ada apa? Mau tanya masalah Jarik? Tanya sang kakek tanpa menatap. Iya kek, benar. Jawab Anti tersenyum. Sengaja berbohong untuk membuka percakapan yang sebenarnya. Dan dia pun sebenarnya penasaran dengan asal-usul Jarik pengasihan. Jarik itu, Jariknya orang meninggal. Jelas sang kakek. Jarik orang meninggal. Tanya Anti bingung sambil duduk di sebelah kakeknya. Iya, jarik yang pernah dipakai untuk membungkus jasad perempuan yang sudah meninggal karena kecelakaan. Jelas sang kakek menoleh ke arah Anti. Lalu bagaimana bisa ada mantra pengasihannya? Tanya Anti penasaran. Kakek puasai jarik itu dan menarik beberapa kodam. Lalu menuliskan mantra di atasnya. Jelasnya lagi. Oh begitu ya kek. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin Anti omongin. Jelas Anti. Besok dia akan mati. Ucap sang kakek membuang wajah sambil mengumpulkan asap rokok. Dia siapa? Tanya Anti bingung. Yang tadi siang ngejahatin kamu? Jelas sang kakek kembali menatap. Kok kakek bisa tahu? Tanya Anti bingung. Kalau nggak tahu, gelar dukun sakti ini untuk apa? Ucap sang kakek tersenyum. Oh iya kek, tapi besok Kak Rina yang... Ucap Anti terpotong. Dia tak pantas mati. Yang pantas mati adalah anak itu. Anak yang sudah berani meludahi cucuku. Gerutu kakek membuang wajah dengan ekspresi marah. Kamu tenang saja. Semuanya sudah aku atur dan dialah yang akan mendapatkan balasannya. Timpa sang kakek kembali menatap. Di kediaman Rina, nampak orang tuanya begitu khawatir karena anak kesayangannya mendadak demam tinggi. Ibu, rintih Rina. Aduh Ndok, kok bisa badanmu sampai panas seperti ini? Tanya ibunya khawatir. Dibawa ke rumah sakit aja bu, pinta ayah Rina. Tidak usah, HP. Ucap Rina meminta telepon genggamnya.
Orang sakit malah ingetnya HP. Terus ibunya mau menelpon Tari. Besok kan Rina yang suruh mewakilkan sekolah di acara kompetisi. Jadi telepon Tari suruh Sally saja yang menggantikan. Jelas Rina. Ya sudah, ini HP-nya. Jawab ibu Rina sambil memberikan telepon genggam milik Rina. Tut, tut, tut. Tari, itu HP-nya bunyi. Teriak Mak Tari dari dalam kamarnya. Iya Mak, balas Tari dengan nada teriak. Tari beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan ruangan televisi yang masih dalam keadaan menyala. Dia pergi menuju kamarnya, yang bersampingan dengan kamar emaknya. Tari masuk lalu mengangkat telepon genggam miliknya. Halo Rin, ada apa? Tanya Tari. Tar, sampaikan ke Sally, suruh gantiin aku. Karena aku tidak bisa. Jawab Rina dari balik telepon. Kamu sakit juga? Barusan Gita juga telepon. Dia bilang sakit. Ucap Tari. Hah? Gita juga sakit? Tanya Rina kaget. Ya sudah, nanti aku sampaikan. Lebih baik kamu istirahat saja dulu. Minta Tari. Iya Tar, terima kasih. Tut, tut, tut. Suara telepon yang tertutup. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Subscribe dulu buat yang belum. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.